Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai penggunaan IC TCA785 khususnya untuk pengendalian AC DC converter. Dan di sini kita akan melengkapi rangkaian kita menggunakan Arduino dan keypad. Nah, pada pembahasan atau video sebelumnya, tegangan kontrol untuk TCA785 ini kita peroleh dengan menggunakan pembagi tegangan. Pada pembahasan kita kali ini, tegangan kontrolnya akan kita ganti dengan menggunakan Arduino dan rangkaian op-amp. Nah, untuk pembahasannya akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana rangkaian tegangan kontrolnya. Kemudian yang kedua, pemrograman. Pada pemrogramannya ini nanti kita akan menggunakan dua metode input melalui keypad. Yang pertama dengan menggunakan input faktor kerja pulsa PWM, kemudian yang kedua dengan menggunakan input sudut picu atau sudut trigger. Oke, sebelumnya kita review sedikit beberapa video yang berkaitan dengan pertemuan kita kali ini. Yang pertama mengenai video atau pembahasan prinsip kerja TCA785, kemudian rangkaian sinkronisasinya, pemilihan kapasitansi, kemudian pemilihan resistansi dan penyetelannya. Kita juga telah membahas dan mempraktekkan bagaimana menganalisis resistansi dari gate untuk SCR maupun teriak. Kemudian video mengenai kendala grounding, dan kendala grounding ini bisa kita atasi dengan menggunakan transformator pulsa. Nah, pada pembahasan kita kali ini kita akan fokus bagaimana jika rangkaiannya akan kita kendalikan dengan menggunakan Arduino. Nah, ini merupakan rangkaian yang telah kita bahas pada video sebelumnya. Bagian ini merupakan rangkaian kendali, yaitu untuk menghasilkan pulsa pemicu. Kemudian ini merupakan rangkaian daya. Nah, rangkaian dayanya di sini merupakan AC DC converter half controller. Jadi menggunakan dua buah SCR. Kemudian gambar bagian kanan ini memperlihatkan bagaimana hubungan antara sinyal sinkronisasi, kemudian pulsa segitiga tegangan kontrol, dan pulsa trigger yang dihasilkan pada pin 15 dan pin 14. Oke, kita lanjutkan ke fokus pembahasan kita pada video kali ini, yaitu penggunaan Arduino untuk mendapatkan tegangan kontrol yang akan diinputkan pada IC TCA785. Nah, di gambar ini diperlihatkan rangkaian sebelumnya. Jadi pada rangkaian ini tegangan kontrolnya ini kita peroleh dengan menggunakan pembagi tegangan. Jadi dengan mengatur potensiometer ini maka tegangan kontrolnya akan berubah-ubah, sehingga sudut triggernya juga akan mengalami perubahan. Nah, rangkaian tegangan kontrolnya ini akan kita ubah dengan menggunakan Arduino. Oke, jadi input untuk tegangan kontrol pada pin 11 dari IC TCA785. Tegangan kontrolnya ini akan kita atur dengan menggunakan Arduino yang dilengkapi dengan rangkaian op-amp. Nah, tegangan yang dihasilkan oleh pin Arduino itu bentuknya merupakan pulsa PWM seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Ini pulsa PWM dengan duty cycle kurang lebih 50%. Jika kita perhatikan di sini nilai maksimumnya sebesar 5 volt. Tentunya tegangan ini tidak bisa langsung kita berikan ke IC TCA785. Hal ini karena tegangan kontrol yang dibutuhkan oleh TCA785 adalah tegangan kontrol atau tegangan DC yang rata, atau dengan kata lain tegangan DC yang faktor riaknya relatif sangat kecil. Sedangkan tegangan yang dihasilkan oleh Arduino ini bentuknya merupakan pulsa PWM, artinya di sini riaknya masih relatif sangat besar. Kemudian yang kedua, jika kita perhatikan pulsa PWM dengan duty cycle 50% ini, tentunya nilai rata-ratanya atau nilai DC-nya ini adalah 2,5 volt. Nah, jika duty cycle-nya 100%,
tentunya nilai DC-nya adalah 5 volt. Sedangkan untuk TCA785 tegangan kontrol yang dibutuhkannya itu bisa saja lebih dari 5 volt. Dan hal tersebut tergantung dari tegangan sumber yang kita gunakan. Jika seandainya kita menggunakan tegangan sumber IC TCA785 sebesar 12 volt, maka tegangan kontrol yang dibutuhkannya itu harus bervariasi kurang lebih 0 sampai 12 volt. Sedangkan tegangan output Arduino itu hanya bervariasi dari 0 sampai dengan 5 volt. Nah, untuk meningkatkan nilai maksimum dari pulsa yang dihasilkan oleh Arduino, tentunya kita butuh rangkaian penguat. Anggaplah misalnya penguatannya sebesar 2 kali, sehingga nilai maksimumnya di sini menjadi 10 volt. Kemudian pulsa yang telah dikuatkan ini harus kita filter agar dihasilkan tegangan DC yang riaknya relatif kecil. Dan tegangan inilah yang akan diinputkan pada pin 11 dari IC TCA785. Nah, untuk gambar yang diperlihatkan pada bagian ini adalah untuk dati cycle pulsa PWM Arduino sebesar 50%, kemudian diperkuat 2 kali. Nah, karena dati cycle-nya di sini 50%, maka hasil filternya itu idealnya adalah 5 volt. Nah, tentunya jika dati cycle-nya kita tingkatkan misalnya sampai dengan 100%, maka setelah melewati proses penguatan dan pemfilteran akan dihasilkan tegangan kontrol kurang lebih sekitar 10 volt. Jadi dengan mengatur dati cycle pulsa PWM Arduino, kita bisa memperoleh tegangan kontrol yang bervariasi kurang lebih dari 0 sampai dengan 10 volt yang akan kita berikan pada pin 11 IC TCA785. Oke, di bagian ini kita akan membahas mengenai rangkaian penguat dan filternya, dan untuk memudahkan analisisnya kita menggunakan software, yaitu software PSpice. Ini komponennya sudah kita ambil, sudah kita letakkan dalam jendela PSpice-nya. Oke, kita lihat yang pertama, ini merupakan pulsa PWM yang berasal dari Arduino, kemudian diperkuat oleh rangkaian ini. Nah, karena di sini nilai resistansinya adalah 100 kilo, di sini juga 100 kilo, maka output yang dihasilkan di sini penguatannya sebesar 2 kali. Nah, setelah diperkuat, pulsa tadi difilter. Nah, di sini proses filternya 2 tahap atau 2 kali proses. Ini merupakan filter yang pertama, kemudian ini merupakan filter yang kedua. Kemudian tegangan atau pulsa yang dihasilkan dimasukkan ke rangkaian ini. Nah, rangkaian ini sebenarnya rangkaian penguat dengan nilai penguatan sebesar 1. Jadi tujuan dari rangkaian pada bagian ini adalah agar impedansi output dari tegangan kontrolnya nilainya relatif rendah. Nah, dengan impedansi output sinyal yang rendah ini diharapkan ketika tegangan kontrolnya ini kita inputkan ke TCA785, dropnya relatif kecil. Oke, selanjutnya kita simulasikan untuk mengetahui apakah rangkaian dan pemilihan resistansi maupun kapasitansinya di sini memberikan tegangan output seperti yang diharapkan. Oke, kita simulasikan. Oke, setelah disimulasikan kita akan melihat bagaimana bentuk gelombang yang dihasilkannya, tetapi sebelumnya kita lihat terlebih dahulu pulsa PWM dari Arduino yang kita inputkan. Oke, jadi di sini periodenya kita inputkan sebesar 0,002 atau frekuensinya sebesar 500 Hz. Ini sesuai dengan frekuensi pulsa PWM dari Arduino. Kemudian di sini untuk lebar pulsanya kita tetapkan sebesar 0,001 detik. Atau dengan kata lain, ini dati cycle-nya sebesar 50%. Oke, bagian ini merupakan gelombang tegangan dari pulsa PWM yang berasal dari Arduino. Kemudian ini output hasil penguatannya. Kemudian bagian ini adalah output hasil penfilteran dan setelah diperkuat dengan penguatan sebesar 1.
Oke, kita lihat bentuk gelombang yang dihasilkan. Nah, untuk gelombang yang berwarna biru ini merupakan pulsa PWM dari Arduino. Ini puncaknya sebesar 5 volt. Kemudian yang berwarna merah ini adalah hasil penguatannya. Nah, kemudian untuk gelombang yang berwarna kuning ini merupakan gelombang hasil penguatan dan pemfilteran. Dan gelombang kuning inilah yang akan kita gunakan untuk kita inputkan pada TCA 785. Nah, jika kita perhatikan tegangan kontrol yang dihasilkan atau gelombang yang berwarna kuning, tentunya di sana ada dua kondisi, yaitu kondisi transient dan kondisi steady state. Untuk kondisi steady state atau kondisi mantapnya ini akan menuju ke nilai sekitar 5 volt. Jadi tadi duty cycle dari pulsa PWM-nya sebesar 50%, berarti untuk tegangan puncak PWM sebesar 5 volt, nilai rata-ratanya atau nilai DC-nya adalah 2,5 volt. Kemudian diperkuat sebanyak 2 kali sehingga outputnya akan menjadi 5 volt. Sedangkan untuk kondisi transiennya ini kurang lebih berlangsung selama 200 milisecond. Nah, hal penting yang harus kita perhatikan dalam pemilihan nilai resistansi dan kapasitansi untuk rangkaian tegangan kontrolnya, harus kita usahakan agar kondisi transiennya berlangsung sesingkat mungkin. Kemudian riak yang dihasilkan itu harus sekecil mungkin. Nah, dari beberapa nilai resistansi dan kapasitansi yang telah disimulasikan, kelihatannya nilai pada rangkaian tadi itu memberikan hasil yang cukup baik. Nah, bentuk fisik dari op-amp yang kita gunakan diperlihatkan pada gambar ini, yaitu LM324. Nah, di dalam satu buah LM324 ini terdapat 4 buah op-amp. Sedangkan rangkaian kita tadi hanya membutuhkan 2 buah op-amp. Jadi op-amp yang akan kita gunakan adalah op-amp yang ada pada bagian kiri. Untuk pin 3-nya ini kita inputkan dari pin 11 Arduino. Ini fungsinya untuk menghasilkan pulsa PWM. Kemudian outputnya yaitu kaki atau pin nomor 7 ini kita hubungkan ke pin 11 dari IC TCA 785. Kemudian pin 4 dan pin 11 ini berkaitan dengan sumber DC untuk LM324. Nah, selain LM324 kita membutuhkan 3 buah resistor dengan ukuran 100 kilo ohm, kemudian 2 buah resistor dengan ukuran 560 ohm, 1 buah kapasitor ukuran 10 mikrofarad, dan 1 buah kapasitor dengan ukuran 47 mikrofarad. Nah, untuk tegangan kapasitornya kita bisa menggunakan tegangan 16 volt atau yang lebih besar. Oke, jadi jika kita simpulkan, tegangan kontrol yang dibutuhkan oleh IC TCA 785 dalam hal ini pada pin 11-nya ini membutuhkan tegangan kontrol DC yang riaknya relatif sangat kecil. Kemudian tegangan kontrol tadi itu harus bisa bervariasi atau naik turun di antara nilai minimum dan nilai maksimum dari sinyal segitiga yang ada pada pin 10. Nah, untuk alasan tersebut maka output PWM atau output tegangan yang dihasilkan oleh Arduino, karena nilai maksimum tegangannya hanya sekitar 5 volt, kemudian bentuk pulsanya juga bukan merupakan DC murni, dalam hal ini pulsa PWM, maka tegangannya ini harus kita perkuat terlebih dahulu, kemudian dilakukan proses pemfilteran. Nah, tegangan kontrol yang dihasilkan pada bagian ini kita inputkan pada pin 11 dari IC TCA 785. Tentunya dengan mengubah faktor kerja atau duty cycle pulsa PWM Arduino-nya, maka tegangan kontrol yang masuk pada pin 11 nilainya juga bisa kita atur atau bisa kita naikkan atau kita turunkan.
Nah, rangkaian kita juga akan kita lengkapi dengan LCD. Koneksinya bisa Anda perhatikan pada gambar bagian ini. Kemudian untuk input datanya nanti kita akan menggunakan keypad. Dan koneksi keypad ke Arduino-nya, pin yang kita gunakan adalah pin 3 sampai dengan pin 10. Oke, di bagian ini diperlihatkan rangkaiannya secara keseluruhan beserta komponen-komponen yang akan kita gunakan. Oke, kita masuk ke bagian pemrograman untuk Arduino-nya. Di bagian ini ditunjukkan variabel-variabel yang kita gunakan. Untuk pulsa PWM Arduino-nya kita menggunakan pin 11. Tentunya bisa juga menggunakan pin yang lain. Kemudian faktor kerja pulsa PWM-nya ini kita berikan nilai awal sebesar 100%. Hal ini bertujuan agar ketika pertama kali rangkaiannya kita gunakan, tegangan kontrolnya berada pada posisi maksimum, sehingga pulsa trigger yang dihasilkannya itu sekitar 180 derajat. Dengan demikian tegangan pada bebannya nilainya bisa kita buat 0 atau sekecil mungkin. Kemudian kita juga menggunakan variabel faktor kerja minimum PWM, dan nilai ini berkaitan dengan tegangan kontrol minimum atau sudut trigger minimum. Nah, pada bagian awal ini kita berikan nilainya sama dengan 0, dan nanti akan kita lihat bagaimana pengaruhnya jika suatu beban dipicu dengan sudut minimumnya. Nah, sebenarnya nilai ini harus kita ubah, karena jika suatu beban, khususnya beban-beban yang arusnya relatif sangat rendah, jika dipicu pada sudut yang minimum, itu bisa jadi arus latchingnya atau arus holdingnya tidak tercapai, sehingga proses on off-nya tidak berlangsung sesuai dengan yang diharapkan. Jadi untuk beban-beban tertentu bisa jadi faktor kerja minimumnya ini harus kita buat lebih besar dari 0. Terutama untuk beban-beban yang dayanya rendah dan bersifat induktif. Nah, cara lain yang bisa ditempuh agar arus latching dan arus holding tadi tercapai adalah dengan mengatur atau menambah lebar pulsanya. Hal ini silakan Anda simak kembali video kita sebelumnya bagaimana cara mengatur atau menambah lebar pulsa yang dihasilkan. Bagian ini adalah variabel-variabel untuk penggunaan keypadnya. Selanjutnya ini merupakan bagian point setup. Jika kita perhatikan di sini ada perhitungan untuk menentukan nilai desimal PWM berdasarkan faktor kerja PWM. Nah, faktor kerja PWM tadi untuk awalnya, nilai awalnya sebesar 100%, berarti nilai desimal PWM untuk kondisi awalnya itu sebesar 255. Kemudian nilai desimal tadi dituliskan pada pin PWM yang kita gunakan, yaitu pin 11. Nah, tujuannya ini adalah agar ketika pertama kali rangkaiannya kita gunakan, betul-betul ada jaminan bahwa pada bebannya itu tidak ada tegangan atau tegangannya sama dengan 0. Jika seandainya perintah ini tidak ada, bisa jadi ketika pertama kali rangkaiannya kita gunakan timbul tegangan sesaat pada beban. Oke, kita lanjutkan untuk bagian point loop. Nah, untuk proses input datanya di sini kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan tombol angka 0 sampai dengan 9. Kemudian yang kedua kita bisa melakukan perubahan dengan menambah atau mengurang nilai faktor kerja yang kita inputkan. Oke, kita lihat dulu untuk yang pertama, cara pertama. Jadi bagian ini metode untuk menginputkan
data faktor kerja pulsanya dengan menggunakan tombol 0 sampai dengan 9. Nah, bagian ini belum mengeksekusi faktor kerja yang kita input, tetapi disimpan dalam variabel datanya. Nah, setelah angkanya semuanya kita ketikkan, agar data tadi bisa kita proses menjadi faktor kerja, kita tambahkan perintah yang ada pada bagian bawah, yaitu bagian ini. Jadi untuk mengeksekusi agar data yang diinputkan pada bagian atas tadi bisa dirubah menjadi faktor kerja PWM, caranya dengan menekan tombol bintang. Oke, kemudian bagian ini berfungsi untuk menambah faktor kerja PWM dengan penambahan sebesar 1. Kemudian bagian ini untuk mengurangi faktor kerja PWM dengan pengurangan sebesar 1. Kemudian bagian ini berfungsi untuk mengubah faktor kerja yang kita inputkan menjadi nilai desimal PWM. Selanjutnya nilai desimal tadi kita tuliskan pada pin 11 atau pin PWM yang kita gunakan. Oke, untuk programnya tidak akan kita bahas secara detail karena sangat teknis dan tergantung dari logika yang digunakan. Tentunya selain program ini bisa saja ada program lain yang lebih sederhana dan lebih memudahkan kita untuk menginput data pada keypad-nya. Oke, program yang kita bahas tadi telah kita upload ke Arduino-nya dan akan kita lanjutkan dengan pengecekan tegangan kontrol. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, suplai sumber AC-nya jangan digunakan yang terlalu besar. Di sini kita menggunakan sumber AC dengan tegangan 12 volt. Jadi ini berkaitan dengan rangkaian sinkronisasinya. Oke, kita inputkan faktor kerja sebesar 50%. Kemudian kita atur osiloskop. Koneksi osiloskopnya diperlihatkan pada gambar bagian kiri bawah. Kita atur temper dip-nya, demikian juga pole per dip-nya. Kemudian kita ukur untuk channel 1, yaitu pulsa dari Arduino. Ini DT cycle-nya hampir sama dengan yang kita inputkan tadi, 49, sekian %. Kemudian untuk channel 2 atau output tegangan kontrolnya, ini hasilnya kurang lebih nilai rata-ratanya 5,52 volt. Jadi ini hampir sama dengan yang kita bahas pada bagian simulasi tadi. Kemudian coba kita ubah faktor kerjanya menjadi 100%. Ya, tentunya tegangan Arduino-nya ini akan menjadi 5 volt dan tegangan kontrolnya menjadi sekitar 10 volt. Oke, berikutnya untuk faktor kerja 20%. Dead cycle pulsa PWM dari Arduino ini juga 20%, sekitar 20%. Kemudian output tegangan kontrolnya nilai rata-ratanya atau nilai DC-nya sekitar 2 volt. Nah, jika pada inputnya kita berikan faktor kerja yang lebih besar dari 100,
maka nilai tersebut tidak akan diproses dan nilainya dianggap sama dengan 100%. Ini tombol A berfungsi untuk menambah faktor kerja dan tombol B untuk mengurangi faktor kerja. Oke, di bagian ini akan ditunjukkan bagaimana hubungan antara tegangan kontrol dengan nilai minimum dan nilai maksimum dari sinyal segitiga. Dan ini sebenarnya berkaitan atau sama dengan pembahasan kita pada video sebelumnya. Jadi tegangan kontrol yang dihasilkan itu harus bisa bervariasi antara nilai minimum dan nilai maksimum dari sinyal segitiganya. Artinya kita harus melakukan penyetelan, kita harus mengubah trim pot yang ditunjukkan pada gambar bagian kanan atas. Itu trim potnya bisa kita atur sehingga pulsa trigger yang dihasilkan bisa bervariasi kurang lebih antara 0 sampai dengan 180 derajat. Nah, selain dengan melihat posisi sinyal segitiga dengan tegangan kontrol, penyetelan trim pot tersebut juga bisa kita lakukan dengan melihat pulsa trigger yang dihasilkan. Oke, pada bagian ini rangkaiannya sudah kita lengkapi dengan beban lampu pijar. Kemudian kita akan melakukan penyetelan puncak sinyal segitiga dengan melihat sudut pulsa trigger yang dihasilkan. Jadi di sini kita membutuhkan tampilan osiloskop berupa sinyal sinkronisasi atau tegangan sinkronisasi dan pulsa trigger yang dihasilkan pada pin 14 dan pin 15. Untuk koneksi probe ke rangkaiannya bisa dilihat pada gambar bagian atas. Oke, coba kita masukkan terlebih dahulu duty cycle sebesar 50%. Kemudian kita atur posisi gelombangnya, demikian juga dengan volt per dip dan time per dipnya. Nah, dari hasil ini terlihat bahwa untuk duty cycle sebesar 50%, posisi sudut trigger ini berada di kurang lebih pada 90 derajat. Nah, sebenarnya rangkaian ini sudah pernah kita setel, tapi akan kita lakukan penyetelan ulang, akan kita lihat. Nah, langkah pertama untuk penyetelannya kita harus membuat agar tegangan kontrolnya bernilai maksimum. Artinya duty cycle pulsa PWM-nya ini harus kita berikan pada nilai maksimumnya, yaitu sebesar 100%. Kemudian kita atur trim pot pada bagian gambar, yang trim pot yang berwarna merah kita atur sedemikian rupa sehingga sudut trigger yang dihasilkan itu berada pada posisi 180 derajat. Sehingga nanti duty cycle pulsa PWM yang kita inputkan, yaitu 0 sampai dengan 100%, bisa menghasilkan sudut trigger yang berkisar antara 0 sampai dengan 180 derajat. Oke, selanjutnya kita akan mendapatkan hubungan antara faktor kerja dengan sudut dari pulsa picunya. Nah, untuk mendapatkannya kita harus mengukur berapa waktu untuk pulsa picu untuk setiap faktor kerja. Setelah itu kita hitung sudut picunya berdasarkan persamaan ini. Ini waktunya dalam milisecond. Kemudian di sini kenapa dibagi 10? Karena frekuensi kita adalah 50 Hz. Berarti untuk satu gelombang itu periodenya adalah 20 milisecond. Nah, untuk sudut picu sendiri ini bekerja antara 0 sampai dengan 180 derajat. Berarti hanya setengah gelombang. Dalam hal ini 10 milisecond. Kemudian dikali dengan 180 derajat. Nah, hubungan antara faktor kerja PWM dan sudut picu ini perlu kita analisis jika pada keypadnya yang akan kita inputkan adalah sudut picu.
Jadi untuk AC/DC converter maupun AC/AC converter itu umumnya kita lebih berkepentingan dengan sudut picu atau sudut trigger, sehingga hubungannya ini perlu kita peroleh. Nah, untuk koneksi osiloskopnya ditunjukkan pada gambar bagian atas. Nah, kita akan mulai pengukurannya dari faktor kerja sebesar 0%. Jadi yang kita ukur di sini adalah gelombang tegangan pada beban. Beban yang kita gunakan adalah lampu pijar 12 volt. Oke, kita atur osiloskopnya. Temper dip yang kita gunakan di sini sebesar 2 milisecond. Kemudian kita amati berapa kotak jarak antara setiap gelombang. Nah, jarak antara setiap gelombang ini kita kalikan dengan temper dip yang kita gunakan, sehingga bisa diperoleh selisih waktu antara kondisi off dan kondisi on dari setiap SCR. Oke, tampilan ini merupakan selisih waktu on off untuk faktor kerja sebesar 0%. Silakan Anda amati berapa selisih kotaknya, kemudian kalikan dengan temper dip yang digunakan dan dicatat pada tabel tadi. Selanjutnya kita inputkan faktor kerja yang lain 10%, 20% sampai dengan 100%. Oke, berdasarkan pengukuran kita tadi, kita hitung sudut pulsa picunya dengan menggunakan persamaan ini, sehingga diperoleh hasil seperti yang ditunjukkan pada tabel ini. Jadi untuk faktor kerja pulsa PWM sebesar 0%, sudut triggernya adalah 18 derajat. Nah, dari hasil ini terlihat bahwa sudut minimum dari rangkaian kita adalah 18 derajat. Hal ini sesuai dengan pembahasan kita pada video mengenai pemilihan komponen untuk IC TCA785, di mana di sana kita setelah menyinggung bahwa rangkaiannya tidak bisa kita buat agar sudut picu minimumnya sebesar 0 derajat. Oke, sebelum mendapatkan hubungan antara faktor kerja PWM dengan sudutnya, kita gambarkan dulu grafiknya. Di sini terlihat bahwa grafik yang diperoleh ini sangat mendekati dengan persamaan linear. Nah, untuk memperoleh persamaannya, tentunya data-data ini harus kita analisis. Dan salah satu metode yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan curve fitting. Nah, curve fitting atau pencocokan kurva ini bisa kita analisis dengan menggunakan software, bisa menggunakan SPSS atau menggunakan MATLAB. Untuk lengkapnya silahkan Anda review kembali video mengenai pencocokan kurva. Nah, jika kita menggunakan pendekatan linear, koefisien B1-nya sebesar 1,705, sedangkan konstantanya 18,245. Sehingga hubungan antara sudut picu dengan faktor kerja PWM, sudut picu adalah 1,705 kali dengan faktor kerja PWM ditambah dengan 18,245. Nah, pada keypadnya nanti yang akan kita inputkan adalah sudut picu, kemudian programnya harus menghitung berapa faktor kerja PWM berdasarkan sudut picu yang kita inputkan. Oke, jadi persamaan ini perlu kita ubah menjadi faktor kerja PWM adalah sudut picu yang kita inputkan dikurangi dengan 18,245 dibagi dengan 1,705. Oke, programnya di sini sudah kita ubah. Jadi pada keypadnya nanti akan kita inputkan adalah sudut picu atau sudut triggernya. Kemudian nilai awalnya di sini kita berikan 180 derajat, sehingga ketika pertama kali rangkaian yang kita gunakan, maka tegangan pada bebannya sama dengan 0. Kemudian untuk sudut picu minimumnya di sini kita batasi sebesar 18 derajat sesuai dengan hasil yang kita peroleh pada persamaan tadi.
Ini bagian untuk variabel atau parameter untuk keypadnya. Ini sama seperti program di awal tadi. Kemudian ini untuk bagian point setupnya. Jangan lupa di bagian setupnya di sini kita tambahkan agar ketika pertama kali Arduino-nya kita gunakan, dia memberikan nilai pada pin PWM-nya sebesar 255. Artinya tegangan kontrolnya berada pada posisi maksimum dan pulsa triggernya, sehingga pulsa trigger yang dihasilkannya itu sekitar 180 derajat. Dan tegangan pada beban ketika awal pertama kali kita gunakan itu nilainya sama dengan 0. Kemudian ini untuk bagian input sudut picu melalui tombol angka. Ini jika yang diinputkan lebih besar dari 180 derajat, maka nilainya kita buat menjadi 180, karena sudut trigger maksimum itu adalah 180 derajat. Kemudian ini bagian untuk menambah atau mengurangi sudut picu. Dengan menekan tombol A, maka sudut picunya akan bertambah. Untuk tombol B, ini berfungsi untuk mengurangi sudut picu sebesar 1 derajat. Kemudian bagian ini berkaitan dengan input data melalui tombol angka. Jadi setelah kita input datanya maka harus dieksekusi. Jadi variabel datanya yang ada pada bagian atas tadi itu diubah menjadi sudut picu. Oke, kemudian ini bagian yang berkaitan dengan persamaan yang kita hasilkan tadi. Jadi setelah sudut picunya kita inputkan, maka programnya akan menghitung berapa faktor kerja PWM sesuai dengan sudut picu yang kita inputkan. Jadi ini merupakan bagian dari persamaan yang kita hasilkan tadi. Selanjutnya berdasarkan faktor kerja PWM, programnya akan menghitung nilai desimalnya, dan nilai desimal tadi akan dituliskan pada pin PWM yang kita gunakan. Kemudian di sini juga kita tambahkan perintah jika sudut picunya sama dengan atau lebih besar dari 180 derajat, maka nilai desimal PWM-nya kita tetapkan 255. Artinya tegangan kontrolnya bernilai maksimum. Ini programnya sudah kita upload, kemudian akan kita uji dengan menginputkan sudut picu pada keypadnya. Yang pertama kita inputkan sudut sebesar 50 derajat. Anda perhatikan kondisi gelombang dan nyala lampunya. Kemudian 90 derajat, di kondisi gelombang untuk 90 derajat. Kemudian coba kita inputkan 180 derajat. Ini tegangannya sama dengan 0. Nah, jika yang kita inputkan lebih kecil dari 18 derajat, misalnya 2 derajat, maka nilai itu tidak akan diproses dan dianggap sudut picunya sama dengan 18 derajat. Kemudian tombol A ini untuk menambah sudut picu dan tombol B untuk mengurangi sudut picu. Oke, berikutnya akan kita uji rangkaian kita dengan sumber AC sebesar 220 volt dan beban yang kita gunakan adalah motor DC, dalam hal ini motor universal. Jadi sumbernya di sini adalah 220 volt. Kemudian nanti akan kita amati bagaimana kecepatan putaran dari motor DC-nya. Yang pertama kita input sudut trigger sebesar 150 derajat. Karena ini sudutnya relatif besar, tentunya tegangan pada motor DC-nya nilainya relatif kecil dan kecepatan putarannya juga relatif rendah. Oke, berikutnya kita ganti sudutnya menjadi 100 derajat. Tentunya kecepatan putarannya akan meningkat. Oke, jadi dengan mengubah sudut trigger, maka kita bisa memperoleh kecepatan motor DC yang bisa kita atur. Oke, selanjutnya bagaimana jika rangkaiannya ini kita berikan sudut trigger minimum sebesar 18 derajat. Anda perhatikan kondisi motor DC-nya.
dari kecepatan putarannya ini terlihat bahwa kondisi on off-nya ini tidak berlangsung sesuai dengan yang diharapkan. Tentunya hal ini tidak dikehendaki. Oke, coba kita tambah sudut triggernya sampai dengan 21 derajat. Dari putaran motornya terlihat bahwa ini kondisi on off-nya sudah berlangsung dengan baik. Jadi untuk beban kita ini sepertinya tidak bisa kita buat sudut minimumnya sebesar 18 derajat karena kondisi on off pada motor DC-nya ini tidak berlangsung dengan baik. Tentunya cara mengatasinya pada programnya tadi kita buat sudut minimumnya sebesar 21 derajat. Nah, selain dengan mengubah program, dalam hal ini mengubah nilai sudut trigger minimumnya, ada cara lain yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal ini, yaitu dengan cara menambah lebar pulsa yang dihasilkan pada pin 14 dan pin 15. Hal ini akan kita bahas pada video berikutnya. Oke, demikian pembahasan kita kali ini mengenai penggunaan Arduino untuk mengatur sudut trigger pada IC TCA 785. Sampai bertemu lagi pada pembahasan berikutnya.